gue bocorin ya. Ini makanya nonton nih, share ke pedagang-pedagang atau ibu-ibu yang mau jualan di rumahnya. Halo semuanya, kali ini balik lagi di channel gua, Renaldo Daily. Hari ini gua lagi jualan, dan tiap hari sih jualannya. Di video ini gue cuma mau cerita dan ngasih tahu lagi untuk penonton yang baru, ini channel apa sih? Ini channel apa? Terus kenapa lagi jualan kok sambil di video gitu? Terus itu jualan apa? Nasi cokot tuh apa? Emang enak? Gue mau jelasin itu latar belakang dari channel ini. Jadi apa itu nasi cokot dan harganya? Ya mungkin orang udah banyak sih sebenarnya, di daerah lain pun namanya beda-beda ya. Ada nasi kepal, ada nasi cokot, apalagi ya sejenis gitulah. Jadi yang menurut yang gua lihat itu nasi cokot itu mirip sama onigiri. Jadi lauk dalam nasi, di dalamnya ada lauk gitu, lauk entah itu tempe, ikan atau ayam. Bentar ya. Tadi sampai mana lupa. Ada yang beli soalnya. Pas apa lagi ya? Oh ya, nasi cokot. Nasi cokot itu kenapa nasi cokot? Kenapa disebutkan nasi cokot? Cokot itu yang gue pahami adalah langsung ambil, langsung makan, disantap, langsung santap, diterkam, apalagi setahu gue itu sih cokot. Jadi kenapa disokot? Karena ya ini sarapan yang praktis, tinggal dibuka aja bungkusnya. Jadi bungkusnya kayak bungkus burger gitu, terus tinggal buka ya kayak makan burger. Jadi di dalamnya udah ada lauk. Itulah nilai jualnya, nilai kepraktisannya di situ. Nah, terus tentang bisnis, lumayan nasi cokot itu lumayan, karena di daerah gua di sini tuh masih dikit, bukan dikit, malah nggak ada. Ada di daerah Krakatau, cuma di Serdang itu jauh ya. Di Kramat Watu ini belum ada orang yang jual nasi cokot. Ini adanya lontong, nasi uduk, pecel, gado-gado, biasanya orang sarapan. Tapi nasi cokot karena di sini belum ada, gue bukalah nasi cokot. Dan lumayan, sekarang udah ada pelanggan tetap, ada yang balik lagi gitu. Terus ada juga masih banyak orang yang datang kepo nanya ini apaan gitu. Dan orang seneng sama nilai kepraktisan yang dikasih. Dan bukan praktisan aja, di nasi cokot ini ada nilai kesehatan juga, karena kita sarapan tuh butuh yang bergizi ya, butuh yang bergizi dan sehat gitu. Makanya slogan gua kan simple, sehat, dan bergizi. Bergizinya apa? Karena lauknya protein ya, lauknya protein aja, nggak pakai sayur, nggak pakai yang lain-lain, cuma pakai protein kayak ayam suwir, nasi sama ayam suwir, terus nasi sama jamur tiram,
nasi sama teri kacang tempe atau nasi sama ati ampela gitu. Kadang ada lauk tongkol. Jadi dia sarapan cuma nasi dan protein gitu, karbohidrat dan protein, dan itu bagus gitu. Jadi ada nilai kesehatan juga yang ada di nasi coklat ini. Jadi orang kadang kan siang-siang ngantuk gitu, siang-siang ngantuk karena apa? Karena yang dimasukin tuh udah ada santan-santan gitu ya kan, santan-santan, goreng-goreng, dan itu nggak baik sih, apalagi untuk orang pekerja kantoran gitu kan, pasti butuh fokus ya, kita harus masukin yang bergizi. Nah, itu sih. Kalau untuk nilai bisnisnya, gue bocorin ya, ini makanya nonton nih, share ke pedagang-pedagang atau ibu-ibu yang mau jualan di rumahnya. Jualan nasi coklat itu untungnya sedang-sedang saja, nggak besar, tapi orang balik terus, sama kayak jualan uduk, jualan apa, jualan sarapan apapun sih. Jadi orang butuh gitu pagi-pagi untuk sarapan, orang butuh untuk sarapan pagi-pagi gitu, dan orang balik lagi, apalagi lauknya enak gitu ya kan, lauknya enak ya, orang bakal balik lagi lah gitu. Nah, kalau untuk keuntungan kan yang ayam itu gue jual 7.000 dan lauk yang lain 6.000, dan itu lumayan sih, lumayan bagus dan untungnya lumayan gitu, hampir setengahnya lah, setengah dari modal, lebih dari setengahnya modal. Ya, itu lumayan ngumpulin. Ayam itu 7.000, ati ampela, teri kacang tempe, jamur itu 6.000. Bahkan gue lihat ada di YouTube orang yang jualan nasi kepal atau nasi coklat, ada yang jual 5.000. Kalau 5.000 gue bingung, aduh tipis banget nih untungnya gitu. Makanya gue jual 6.000 itu. 6.000 itu udah paling mana ya, standar. Apalagi gue cupnya gede, mau lihat nggak cup? Cup ini gede banget. Kalau udah dicetak ini jadi gede banget. Bahkan ada orang yang komplain, ini kebanyakan porsinya. Bahkan teman gue juga ada yang bilang dia pernah beli nasi coklat di Krakatau di daerah Serdang sana, 5.000 katanya. Itu kecil cupnya, jadi kata dia 5.000 murah sih, cuma sedikit kata dia itu. Gua cupnya gede. Ini bekas apa ya, biasanya mama tuh buat agar-agar pakai ini zaman kecil, agar-agar. Sekarang buat cetakan nasi coklat. Jadi kalau gua jadi customer sih, jadi pembeli, itu lumayan sih, porsi segitu gede dan padat. Nanti gua kasih tunjukin deh fotonya kalau ada. Kalau orang untuk pekerja itu bagus banget, padat, terus isinya. Nah, gue ngomongin isiannya itu banyak. Kalau dari kita yang jual ya, itu kita taruhnya selayang, apa ya bahasa Indonesia ya, tipis gitu loh, tipis rata aja gitu, nggak perlu banyak
karena itu udah mencukupi. Jangan numpuk gitu, kalau numpuk kan jadinya mubazir. Jadi kita ngasihnya selayang tipis gitu loh. Jadi udah kerasa banyak banget. Terus kan nanti di atasnya dikasih lagi nasinya, jadi tebel. Pas dilihat jadinya gini. Jadinya begitu. Jadi nasinya gendut. Itu sih perkenalan tentang nasi cokot gua. Apalagi ya? Ngomongin apa lagi ya? Oh iya, gua jualan di depan rumah. Jadi bersyukur nggak perlu nyewa tempat, nggak perlu izin orang. Jadi depan rumah gue jualan. Dan tempatnya lumayan strategis sih, karena di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah tuh maksudnya orang kan di dalam sana banyak perumahan tuh, komplek gitu. Jadi gue di tengah-tengah jalan menuju jalan depan. Jadi orang kalau mau dari dalam keluar itu pasti lewatin rumah gua. Lagi udah ada spanduk. Itu ada spanduk. Jadi orang ngelihat pasti ngeliat ke kiri, ke kanan. Apalagi? Ngomongin apa lagi? Oh ya, ngomongin modal. Murah sih sebenarnya. Kalau mau awal-awal buka itu murah banget. Ibu-ibu atau adik-adik, karena yang masakan pasti ibu-ibu ya. Kalau mau jualan, kalau mau buka, gampang banget, tinggal beli ayam pilet sekilo aja. Ambil sekilo, ati amplas sekilo, atau satu lagi jamur tiram sekilo gitu. Udah dimasak aja sekilo. Ditaruh di Tupperware, tempat lauk gitu. Modalnya sekitar 100.000 itu udah lebih banyak untuk pokok ya. Kalau untuk sama bumbu-bumbu ya 200 masih lebih sih, udah sama minyak ya. Minyak, terus plastikan. Ini 9.000 tas nasi. Plastik ini berapa ya? 8.000 apa? Ini udah isi banyak banget. Sama sarung tangan. Jadi 200.000 itu udah. Oh iya, sama nasi ya. Nasi beli seadanya aja, misalnya mau beli 5 kilo ya, sama nasi 300.000 lah. 300.000 itu udah mantap. Masih lebih banyak kan, paling beli 5 kilo lah nasinya. Jadi kita 300.000 tuh udah bisa jualan. Baru nanti pelan-pelan nabung, kumpulin duit keuntungannya untuk beli spanduk, untuk beli X-banner, atau kalau perlu X-banner. Gue juga udah pasang di Gojek, Grab, jadi ngebantu untuk jualan online-nya. Apalagi ya? Ngomongin apa lagi? Oh iya, jam buka itu gue dari 5:30 sampai jam 9. Kadang 9:30, kadang jam 10. Tapi jam pastinya adalah jam 9. Kalau nasi masih ada dikit-dikit gitu kan, tunggu dulu lah sampai 9:30, lumayan kalau laku.
Dan rata-rata laku sih, rata-rata habis terus. Rata-rata habis terus. Jadi masak nasinya tuh terukur, jadi nggak kelebihan nasinya. Oh iya, sehari berapa liter gitu ya? Aduh, berapa liter ya? Apalagi ngomongin apa lagi ya? Kalau untuk lauk bebas sih, mau dibikin apa, kreasi ibu-ibu, mau dibikin bodo balado kayak, mau dibikin terserah apa aja lauknya. Yang penting yang bisa aja. Gitu. Mejanya juga gue meja seadanya. Jadi di rumah ada meja yang setinggi pinggang gitu. Jadi gue pakai untuk jualan. Udah sih. Udah, gitu aja sih. Gue mau cerita-cerita tentang nasi cokot. Kalau mau ada tanya-tanya tentang nasi cokot, tentang bisnis-bisnis nasi cokot ini, gimana apa dan gimana apapun lah, tanya apa aja di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.